Strategi menghadapi SBMPTN 2020. Menurut akun LTMPT Official, UTBK tahun ini maksimal hanya dapat dilakukan 1 kali tes. Untuk pelaksanaannya sendiri dilakukan 4 sesi setiap hari, kecuali di hari Jumat yang dilaksanakan dengan 2 sesi saja. Materi yang diujikan pun hanya berupa tes potensi skolastik atau TPS yang bertujuan untuk mengukur kemampuan kognitif para peserta. Dan waktu pelaksanaan tes UTBK sendiri dijadwalkan pada tanggal 5 sampai 12 Juli 2020. Adapun biaya bagi pendaftar tes UTBK sebesar Rp150.000. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa lihat di akun Instagram @ltmptofficial. Nah, sekarang aku bakal nge-review bagaimana strategi kita dalam menghadapi SBMPTN 2020. Yuk, simak penjelasannya ya. Oke, strategi atau langkah awal yang bisa kalian lakukan adalah yang pertama, selalu update informasi resmi seputar SBMPTN dan UTBK 2020. Tipsnya, minimal kalian harus tahu dan sudah paham tentang apa itu SBMPTN, UTBK, LTMPT, dan bagaimana proses penyeleksiannya. Kalian bisa cari tahu di internet atau orang yang pernah mengikuti SBMPTN. Dan yang kedua, apa saja perbedaan UTBK tahun lalu dan tahun ini. Yang ketiga, apa saja aturan yang masih berlaku dan aturan apa yang baru muncul. Dan yang keempat, kapan jadwal UTBK dilaksanakan, persyaratan apa yang harus kalian lengkapi. Hal ini menyangkut tempat dan waktu yang akan kalian pilih. Langkah selanjutnya yang bisa kalian lakukan adalah, yups, bener banget ya, menggunakan metode yang tepat. Kenapa metode yang tepat? Karena dengan metode yang tepat akan sangat membantu kita dalam proses belajar dan hasil dari pembelajaran tersebut. Simpelnya begini, ketika kalian menemukan metode belajar yang tepat, setidaknya kalian tidak merasa bosan ataupun jenuh saat menjalaninya. Dan tips dari aku yang pertama adalah gunakan metode belajar yang lebih mengedepankan konsep. Karena ketika kalian sudah menguasai konsep, maka kalian akan mudah menyelesaikan tipe persoalan yang akan kalian hadapi. Dan jangan lupa perbanyak latihan soal UTBK, terutama soal HOTS, Higher Order Thinking Skills. Karena soal yang dikeluarkan saat UTBK memiliki beberapa tingkatan kesulitan. Yang kedua, kalian harus mulai membuat jadwal belajar mandiri. Ini berguna banget buat menjaga konsistensi kalian saat belajar. Yang ketiga, rajin mengikuti tryout. Ada yang mengatakan bahwa semakin sering berlatih, maka semakin terampil. Hal tersebut menunjukkan bahwa frekuensi latihan dapat mempengaruhi hasil akhir seseorang. Untuk itu, kalian harus rajin ikut tryout. Apalagi sekarang banyak lembaga-lembaga yang mengadakan tryout secara gratis. Dan yang keempat, membuat catatan khusus tentang materi apa saja yang belum atau sulit untuk dipahami. Next, langkah yang ketiga adalah kenali program studi yang akan kalian pilih. Tipsnya, yang pertama dan utama nih, pilih prodi yang sesuai dengan minat dan passion kalian. Ini salah satu hal yang penting karena ini menyangkut masa depan kalian. Ketika kalian memilih prodi yang tidak sejalan dengan minat dan passion, maka kalian akan menemukan banyak kesulitan ketika kalian sudah diterima. Selain itu, kalian akan merasa rugi, baik rugi waktu, biaya, dan mungkin hal lainnya, karena kalian menjalaninya dengan rasa terpaksa. So, jangan menjadikan pilihanmu sebagai media untuk coba-coba. Cari tahu berapa kisaran nilai passing grade UTBK, daya tampung, dan keketatan untuk prodi yang akan kalian pilih. Semakin kecil persentase keketatan, maka persaingan semakin ketat. Hal tersebut sebenarnya hanya sebagai pembanding atau gambaran saja. Semuanya balik lagi ke diri kalian. Yang terpenting berusaha semaksimal mungkin. Dan yang ketiga, tetapkan pilihan satu sebagai prodi prioritasmu. Dan strategi atau langkah terakhir yang wajib kalian lakukan adalah fokus pada planning yang sudah dibuat. Tips agar kalian tetap fokus adalah, yang pertama, jauhi segala sesuatu yang dapat mengganggu konsentrasi belajarmu, seperti batasi penggunaan gadget yang dirasa kurang penting. Yang kedua, pikirkan kembali kenapa kamu harus memulai semuanya.
Ini menjadi mindset terpenting agar kamu tetap semangat saat menjalani semuanya. Dan yang ketiga, adanya manajemen waktu yang baik. Karena hal yang ini sangat mempengaruhi hasil belajar. Karena manage yang baik akan menghasilkan result yang maksimal. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk selalu berdoa dan terus berusaha. Nah, itu tadi strategi dan tips apa saja yang bisa kalian lakukan untuk menghadapi SBMPTN 2020. Dan yang terakhir, ada quotes yang mungkin bisa memotivasi kalian